Baiklah saudara-saudara mahasiswa, hari ini saya akan sampaikan materi tentang hakikat manusia, yakni tepatnya adalah dimensi hakikat manusia. Dari mempelajari hakikat manusia akan menggerakkan kesadaran dalam kehidupan. Tentunya ini disampaikan dengan maksud agar saudara-saudara lebih memahami karakteristik manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Inilah yang disebut dengan soft skill atau suatu keterampilan dalam hidup. Baik, akan saya sampaikan beberapa disclaimer bahwa gambar-gambar visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan merupakan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Saudara-saudaraku, ini pun pernyataan sebagai tindakan jujur bahwa apa yang saya buat adalah bukan karya sendiri. Dimensi manusia itu adalah manusia sebagai makhluk pribadi atau individu, disebut dengan individual being. Ini dimensi tentang manusia sebagai makhluk individu. Disinilah mereka akan memerankan dirinya, bagaimana tata hubungannya dengan yang lainnya. Dan kumpulan-kumpulan itu akan menjadi sebuah realita bahwa individual being itu jadi bagian dari kehidupan mereka sebagai karakter hidup, dan bahkan akan menunjukkan sebagai pribadi yang mampu bergaul di tengah-tengah kehidupan yang lain. Saudara mahasiswa yang budiman, dimensi lain adalah manusia sebagai makhluk sosial. Dan dimensi ini mengatakan bahwa manusia itu hidup di tengah-tengah dari keluarga besar manusia yang lain. Dengan demikian, mereka harus bisa memerankan dirinya sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial atau yang disebut dengan homo socius. Dan kalau kita lihat bersama, mengapa kita harus memiliki diri ini dan harus memahami orang lain? Karena ketika kita memiliki ego yang sangat tinggi, maka lingkungan akan menolaknya. Inilah yang harus dijadikan karakter kita untuk menjadi bagian dari yang lain. Saudara mahasiswa yang budiman, dimensi-dimensi itu adalah termasuk manusia sebagai makhluk beragama, dimensi keberagamaan atau homo religius. Sejatinya manusia dilahirkan sudah memiliki suatu keyakinan di dalam dirinya bahwa dirinya adalah hidup karena didrive oleh kekuatan-kekuatan mulia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka seorang orang yang berkarakter bagus tentunya akan mendasarkan sebuah perilaku pikirannya pada norma-norma keagamaan. Inilah yang harus dijadikan sebagai dimensi manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya. Kemudian saudara mahasiswa yang budiman, kalau kita lihat manusia itu sejatinya adalah animal rasional. Jadi memiliki pikiran-pikiran rasional, memiliki kemampuan berlogika. Kemudian juga animal symbolism. Jadi manusia yang suka dalam hal-hal yang simbolik sifatnya. Kemudian juga animal educatum, manusia yang memiliki ajaran dalam hidupnya. Dia adalah manusia yang mau belajar dan berpendidikan, selalu menjadikan dirinya ke arah kebaikan. Saudara mahasiswa yang budiman, sejatinya masih banyak hakikat manusia seperti homo sapien, homo religius, homo faber, dan lain-lainnya. Inilah kami akan meneropong tentang hakikat manusia. Saudara mahasiswa yang budiman, kita akan lihat sejatinya sebagai manusia itu sendiri. Dan ini akan menjadikan titik tolak kita bahwa kita hidup berdampingan dan memerankan diri kita untuk saling membagi nilai-nilai kebaikan, saling membagi kepandaian, saling membagi informasi, saling membagi keterampilan, dan berbagi yang lainnya. Jadilah sebuah arti kepedulian.
Saudara mahasiswa yang budiman, kita bisa meneropong secara fenomenologis. Hakikatnya manusia itu sejak lahir sudah merdeka, kemudian membutuhkan orang lain. Jadi tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Kemudian dibatasi oleh kodrat. Jadi manusia itu tidak sebebas-bebasnya. Kodratnya yang membatasi. Tingkat usianya, jenis kelaminnya, itu membatasi dirinya. Oleh karenanya, pergaulan dengan orang yang lain juga terbatas oleh nilai-nilai kodrati itu. Inilah yang kita jadikan sebuah moral kita untuk berkawan, berteman dengan yang lain. Kemudian tumbuh kembang manusia itu juga terbatas. Inilah yang harus dipahami secara fenomenologis. Kemudian bagaimana secara eksistensialis ya. Jadi mampu membedakan dirinya aku dan non-aku, aku dan lingkung aku. Kemudian juga kemampuan yang hebat dimiliki manusia adalah menerobos ruang waktu. Artinya bahwa dia bisa mensiasati ruang dan waktu untuk diperpendek karena kecerdikan dalam hidupnya. Kemudian juga mampu menilai buruk dan baik. Ini berbicara masalah etika. Juga indah dan tidak indah, etistika. Tapi dengan kata lain, manusia mempunyai kata hati yang disebut dengan morality. Inilah yang kita sebut dengan pikiran yang sangat mulia. Kemudian meneropong hakikat manusia secara humanistik. Kata Carl Rogers, manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke hal-hal yang positif. Itu kuncinya, bahwa manusia selalu meraih ke arah yang lebih tinggi, yang lebih positif, yang prestatif, dan mempunyai motivasi berprestasi. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, pikiran Carl Rogers ini mengantarkan pada kita tidak boleh seadanya, tapi berbuat berlebihan untuk orang lain, sekaligus untuk menata diri kita ke arah prestatif. Inilah karakter yang harus ditempuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, akan saya ajak Anda untuk berkeliling memahami strategi kebudayaan manusia, seperti halnya yang ditulis oleh Shia van Porsen dalam bukunya Strategi Kebudayaan. Bagaimana manusia berolah pikir dan berolah tindak untuk menghasilkan sesuatu yang disebut dengan budaya. Dan buku ini telah lama berkembang di Indonesia dan sekarang menjadi rujukan ketika orang melihat bagaimana manusia dari teropong-teropong budaya. Dan saudaraku yang berbahagia, dalam pendidikan karakter ini saya ajak untuk memahami bagaimana sih strategi kebudayaan itu. Sebenarnya strategi kebudayaan itu adalah upaya manusia untuk belajar dan merancang kebudayaannya. Jadi sikap lakunya itu menorehkan sebuah produk, dan itulah yang disebut dengan produk budaya. Cara berhubungan dengan teman, cara berhubungan dengan orang tua, cara menghormati lingkungannya, itu adalah nilai-nilai budaya yang dihasilkan dari belajar manusia. Jadi dengan demikian olah pikir, olah lakunya menjadi sebuah budaya, menjadi kultur. Inilah yang harus kita pahami bersama dalam pendidikan karakter. Kita harus tahu tentang budaya. Strategi kebudayaan dari Van Porsen itu ada 3 tahapan. Tahapan mistis, di mana tahapan itu manusia secara budaya belum menemukan alat produksi seperti alat-alat pertanian dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menaklukkan alam. Karena tidak bisa menaklukkan alam, dia memuja ada api besar, Tuhan api, ada Tuhan laut besar, ada Tuhan pohon besar dan sebagainya. Karena tahapan mistis belum bisa mengurai atau belum bisa melihat secara utuh bahwa sebetulnya manusia bisa mengatasi hal itu. Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan yang disebut dengan tahapan ontologis, tahapan wujud. Ketika itu manusia menemukan alat produksi seperti kapak dari batu dan sebagainya, maka pohon besar itu dapat dipotongnya. Kemudian juga kemampuannya untuk melihat yang luar biasa, yakni bisa mengarungi laut karena dia bisa menemukan biduk. Dan akhirnya Tuhan laut besar terkikis. Di tahapan ontologis ini orang telah menemukan alat produksi.
perilaku ini juga terjadi pada diri manusia sehingga mengubah tata pikirannya di dalam karakternya. Selanjutnya juga terjadi juga dalam pemikiran ke depan. Akhirnya manusia masuk ke tahapan yang terakhir disebut dengan tahapan fungsional. Orang melakukan suatu tindakannya secara fungsional berdasarkan hal-hal yang memiliki fungsi dan manfaat yang lebih tinggi, yang arahnya pada suatu aktivitas yang sangat rasional, efektif, dan efisien. Itulah budaya itu yang mempengaruhi pola perilaku manusia dan tata cara manusia ketika berhubungan dengan manusia lainnya. Petiklah saudara-saudara dari apa yang saya bicarakan, mengapa kita perlu mempelajari hakikat manusia itu sendiri. Ternyata agar kita bisa berhubungan dengan yang lain untuk membuahkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Sekian saudara-saudara, terima kasih perhatiannya, dan mohon untuk menjadi kajian lain, mencari atau searching di Google tentang hakikat manusia itu sendiri. Dan sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat untuk semuanya, dan salam untuk keluarga. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil di depan dan membuahkan pikiran yang luar biasa. Salam.